Sobat Safety, welcome to podcast K3. Di sini saya Irdina Tria dari K3 2021 yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Bagi kalian yang sedang menonton dan melihat podcast ini, pastinya sudah tidak sabar nih mendengar jawaban yang nantinya akan diberikan oleh narasumber kita. Tenang saja ya teman-teman, jawaban di sini bukan jawaban palsu nih, karena kita sudah bersama narasumber terhebat kita yang akan membagikan pengalaman seputar fresh graduate berkualitas. Nah, pastinya teman-teman di sini sudah tidak sabar nih, sudah kepo banget siapa sih narasumber kita pada episode kali ini. Yuk kita sapa dulu yuk. Oke, selamat siang Mas Adi. Siang. Oke, gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya Mas. Semoga tetap sehat untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Amin. Oke, teman-teman di sini pastinya asing nih dengan wajah narasumber kita pada episode kali ini. Dan juga pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk dengan Mas Adit ini. Monggo nih Mas untuk perkenalan singkat dari Mas Adit. Terima kasih Dina ya. Perkenalkan nama saya Aditya Pradana. Di sini saya alumni K3 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ya, tepatnya di angkatan tahun 2014, dan mungkin teman-teman di angkatan 2014 pun juga nggak asing dengan saya, dan mungkin bahwa untuk yang 2015, 16, 17, dan mungkin 18 juga nggak terlalu asing dengan saya. Untuk saat ini saya lagi aktif di pekerjaan ya, terutama pekerjaan yang notabene bergerak di bidang fall protection system dan juga supply terkait solar roof ya, posisinya seperti itu, panel surya. Seperti itu, Bu Dina. Oke, terima kasih ya Mas Adit untuk perkenalan singkatnya. Nah, jadi narasumber kita pada episode kali ini adalah Mas Adit yang merupakan alumni Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja angkatan 2014. Oke nih Mas, aku mau tanya nih Mas, mengenai semasa kuliah dulu Mas Adit itu seperti apa sih Mas? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih dari pengalamannya gitu. Oke, terima kasih. Terkait pengalaman di dunia perkuliahan dulu ya, posisinya saya awal kali masuk di perkuliahan di tahun 2014. Nah, di sana saya ngabdi di Departemen Sosmas, terutama memang ada open recruitment staff magang ya, dulu posisinya. Yang notabene saya ikut serta dalam open recruitment tersebut. Ada 5 orang dari maba ataupun semester 1 yang memang notabene diambil satu kelas 1. Posisinya seperti itu. Saya aktif di sana. Setelah itu semester 1, semester 2, di semester 3 saya ikut serta di himpunan mahasiswa Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang notabene di Departemen Sosmas atau Divisi Sosmas, Sosial Masyarakat. Nah, di sana saya juga dapat mandat khusus juga, posisinya terkait Ketua Disnatalis yang ke-29 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Ya, di sana saya juga ngabdi juga, jadi paralel ya, waktu di semester 3-4 saya semi paralel, dan akhirnya juga setelah usai di tahun ketiga di semester 5-6 ya, 5-6 di tahun ketiga saya, posisinya saya juga mengabdi di BEM ya, karena memang cita-cita saya dari dulu untuk improvisasi ke Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ya, karena memang dari dulu memang nama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ini masih asing untuk di kalangan orang. Betul. Yang notabene ya kita perbaiki dulu nama alma maternya, baru kita tingkatkan untuk jurusan ataupun himpunannya, seperti itu. Itu dulu visi dan misi saya sih. Oke nih Mas Adit, mungkin aku mau tanya beberapa hal nih Mas Adit. Mungkin teman-teman di rumah juga yang nonton ini tuh kayak mau menanyakan langsung nih beberapa pertanyaan. Oke nih Mas, mungkin pertanyaan pertama ya Mas. Gimana sih Mas perasaan Mas Adit nih waktu lulus nih dan mencari pekerjaan tuh gimana sih Mas? Mungkin bisa diceritakan gitu. Oke, terima kasih Dina. Setelah lulus ya dengan beberapa ilmu yang sudah didapat di masa perkuliahan, ya setelah lulus ya kita improve. Kita harus memperbaiki CV kita dulu. Ya, setelah lulus
habis memperbaiki CV ya kita melamar pekerjaan ya, terutamanya melamar pekerjaan. Nah di sana setelah lulus, alhamdulillah saya juga dapat pekerjaan baru. Posisinya setelah lulus dapat pekerjaan baru yang notabene memang pekerjaan tersebut hanya beberapa ya subkonen terutama di Wilmar, dan itu dapat 1 bulan saya digeser ke Kargil yang notabene saya dapat 3 bulan di sana karena memang setelah wisuda saya ingin menambah ilmu lagi nih, posisinya seperti itu. Nah, setelah lulus tadi dapat 3 bulan tadi pekerjaan, selanjutnya saya alhamdulillah juga dapat panggilan juga di perusahaan yang memang notabene bidang kontraktor ya, pembangunan gedung yang membangun di area Bekasi seperti itu. Nah, di sana saya melakukan improve ataupun saya belajar mulai dari leadership, mulai dari ya banyak hal mulai dari memanajemen K3 sesungguhnya secara lapangan itu seperti apa. Ya di sana mulai dari awal pembentukan HSE plan maupun daripada melakukan improvement ataupun menjalankan sebuah program-program K3. Nah, itu ada di sana yang notabene ya banyak hal yang perlu kita improve nih di sana seperti itu. Nah, selanjutnya terkait setelah di kontraktor itu ya digeser lagi untuk membangun di LRT ya posisinya ya, sama juga HSE Chief HSE di LRT selama 6 bulan posisinya, dan akhirnya saya dapat notis dari manajer saya bahwasanya ya sudah cukup untuk di kontraktor sini, perusahaan ini kita sudah cukup ya. Saya juga nggak bisa kasih karir kamu karena memang kontrak saya kan based on project seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah lagi di ya perusahaan bidang furnitur ya, pembangunan desain dan interior. Nah, di sana pun saya juga belajar banyak sekali terkait ilmu-ilmu, terutama ilmu K3 di bidang manufacturing. Seperti itu. Dan at least akhirnya ya karena memang ada something problem terutama di keluarga, akhirnya saya memutuskan untuk kembali lagi ke Jawa Timur, dan ya di sini saya sekarang lagi kerja di perusahaan di bidang FPS, Fall Protection System, yang notabene perusahaan masih berkembang dan juga terkait energi terbarukan. Contohnya kayak pembuatan kayak panel surya ya, pemanfaatan energi sinar matahari seperti itu. Oke, mungkin itu tadi ya pengalaman dari Mas Adit setelah lulus kuliah nih. Tadi memang melalui banyak proses ya Mas Adit untuk mendapatkan hal yang memang diinginkan gitu. Oke Mas, kita next ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, waktu semasa kuliah nih Mas, gimana sih cara Mas Adit untuk memanajemen diri nih? Oke. Mungkin bisa diceritakan. Memanajemen diri ya, karena memang based on di perkuliahan saya memang sering aktif di organisasi ya, bahkan mulai dari semester 1, semester 2 saya ngikuti volunteer di Sosmas, terutama di himpunan, dan selanjutnya semester 3, 4 saya aktif di beberapa organisasi juga ya, terutama juga ikut serta di himpunan yang awalnya jadi volunteer, dan akhirnya saya masuk ke staffnya ya, staff mudanya di sana, dan yang pada akhirnya saya juga ikut di kepanitiaan Disnatalis juga, dan saya diamanai sebagai ketua pelaksana Disnatalis yang di 29 ya, yang ke-29 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Ya, terus selanjutnya juga di semester 5-6 saya juga masih dapat mandat juga dari Presbemnya yang namanya Pak Zulfatan dulu itu sebagai Menteri Sosial Masyarakat. Jadi at least memang banyak sekali ya, mungkin banyak yang bertanya-tanya kok kenapa nih kok bisa kuliah juga bisa aktif di organisasi. Terutama di waktu ya, karena memang notabene saya juga nggak terhalang banyak waktu ya. Dalam artian nggak terhalang banyak waktu itu, waktu saya masih banyak nih. Ya tugas kita kuliah nih.
kita tetap manajemen perkuliahan ya kuliahan, tapi selebihnya kan masih ada spare waktu untuk kita menggerakkan untuk di organisasi. Nah, di situ. Terus yang memang benar-benar membentuk saya terkait manajemen diri semasa perkuliahan itu ya saya ngikutin programnya kampus. Dulu itu ada yang namanya LKMM Pratede ya. Jadi di mana di Pratede itu kita benar-benar diajarin mulai dari pengendalian diri kita sendiri nih. Apa yang bisa kita kendalikan nih. Contohnya kayak ya pola pikir kita, terus berbicara efektif. Banyak materi-materi di sana yang notabene sangat bermanfaat kayak gitu. Jadi saya garis bawahi lagi ya, saya juga nggak sponsor, tapi memang based on experience saya, ya kalau ingin improve sekaligus belajar ya silahkan luangkan waktunya seperti itu. Nah, kalau untuk pengembangan diri ya di LKMM itu sih saya memang banyak merubah saya yang menjadi saat ini kayak gitu. Mulai cara ngomong, cara ngobrol, bahkan mungkin terkait pola pikir, bahkan berbicara dengan lawan, atasan atau pimpinan itu kan juga ada ritmenya. Nggak mungkin kita harus sela-sela, kita harus potong kan gitu. Itu memang benar-benar diajarkan di sana. Oke, itu tadi ya teman-teman. Emang sih, manajemen diri itu memang penting. Dan alhamdulillahnya kita sudah disediakan tempat ya Mas ya. Waktu maba ada LKMM Pratede dan juga TD, dan selanjutnya untuk manajemen diri. Nah oke Mas, untuk next pertanyaannya gini. Nah selain IPK bagus nih Mas, skill apa sih yang perlu ditingkatkan sebagai fresh graduate nantinya gitu? Oke, terkait skill ya. Terutama kita bisa meningkatkan di personal kita dulu nih, yang memang notabene bisa kita kendalikan ya. Contohnya ya mungkin cara kita ngomong, ya kembali lagi di poin yang tadi, cara kita ngomong, kita benar-benar memperdalami hal itu. Ngomong yang benar itu seperti apa sih? Dalam artian kita menghargai lawan bicara kita, itu yang pertama. Yang kedua, pola pikir kita. Pola pikir kita, coba deh di setiap adanya aktivitas itu menumbuhkan rasa ingin tahu yang lebih tinggi kayak gitu. Contohnya, oh saya ingin melakukan sesuatu hal ini, ya apa sih manfaatnya buat saya? Jadi nggak terkesan kita melakukan sesuatu itu ya hanya ikut-ikutan, tapi nggak ada pembelajaran yang bisa kita dapat diambil di sana kayak gitu. Nah, anggap semua hal yang baru itu adalah ilmu. Itu dulu nih, kayak pola pikir kita ya udah. Misalnya saya mau belajar di manufacturing, industri manufacturing ya apapun itu yang ada di sana ya serap banget. Nah, cara nyerapnya kayak gimana? Dengan rasa ingin tahu kita, dengan rasa kepo kita nih, kepo kita itu tinggi. Kepo bukan berarti masalah problemnya orang ya, enggak ya. Tapi kita kepo akan hal yang baru. Terus kayak fall protection system nih, yang memang notabene saya dalami saat ini ya. Apa di fall protection system ini? Yang memang perlu dipelajari itu apa kayak gitu. Apakah kan fall protection system kan nggak hanya body harness, lifeline, sama terkait jaring-jaring itu tadi pengaman itu kan, karena banyak spesifikasinya kayak lanjat ataupun likewise kayak gitu banyak istilah-istilahnya yang memang notabene dari produk-produknya full protection system. Nah, terus setelah pola pikir, cara ngobrol kita ya itu tadi ya, kita menghargai lawan ngomong kita ya, kalau misalkan dia ngobrol ya kita dengarkan dulu nih. Setelah itu setelah dia sudah selesai ngobrol ya kita kasih feedback kayak gitu. Nah, disitulah yang penting. Jadi kita sebagai generasi muda ya teman-teman semuanya ya sebagai generasi muda ya harus paham itu ada temponya. Ketika komunikasi itu ada temponya. Nggak semena-mena karena kita nih udah berilmu nih, kita udah lulusan S1 nih. Yang notabene kita ngajarin orang itu semena-mena, ya nggak gitu juga. Oke, kita S1, mereka punya experience, kan kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah kita ngobrol, nah ini yang paling penting teman-teman semuanya ya, yang terutama di generasi saat ini ya teman-teman ya, moral dan attitude. Itu sangat penting banget. Jadi ya is okay teman-teman mungkin di sini sekolah tinggi ya. Sekolah tinggi is okay teman-teman di sini
punya wawasan yang sangat luas. Tapi buat apa sih kalau wawasan yang sangat luas itu tidak diimbangi dengan ya attitude maupun moralnya teman-teman kayak gitu. Nah, bahkan ada pepatah juga ya attitude-mu ya harimaumu kayak gitu ya, kan kayak gitu ya. Jadi cara-cara kita ngobrol, cara kita menghargai orang atasan kita, ya itu sebuah attitude. Dan itu paling penting dan perlu digarisbawahi ya, attitude dan pemahaman moralnya teman-teman kayak gitu. Oke, benar banget ya yang dikatakan Mas Adi tadi. Memang ada poin-poin yang perlu dicatat nih dan perlu diterapkan untuk bisa mengasah skill ya Mas. Dan pastinya yang perlu digarisbawahi tadi adalah attitude yang nomor 1. Oke Mas, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Nah, gimana sih cara membranding diri nih ala Mas Adit untuk biar dilirik dari perusahaan itu gimana sih Mas? Mungkin bisa diceritakan sedikit gitu. Oke, membranding diri ya. Iya, membranding diri atau promosikan diri ya. Iya. Sebenarnya kalau dari pribadi lagi ya, based on experience, ketika kita memposisikan diri atau membranding diri kita harus mengenal diri kita sendiri nih. Kita paham di mana, kita jago di mana. At least seperti itu. Nah, contohnya saja, oh ya ternyata ya walaupun kita masih fresh graduate ya mungkin kita masih ngambeng ya karena ilmu yang didapatkan banyak. Ya teman-teman punya poin untuk fokusan teman-teman nih. Apakah teman-teman bisa meninggikan atau mungkin di mata kuliah TIB atau mungkin di alat angkut atau mungkin di pengendalian yang lainnya lah ya, banyak hal yaitu yang bisa teman-teman posisikan diri sebagai poin penting. Ya gitu. Karena mata kuliah kita kan ada banyak nih. Iya, banyak. Ada banyak. Apakah teman-teman sudah ahli, bukan ahli ya, tahu dan kepo lagi ya, ingin tahu lagi tentang K3 Maritim, nggak apa-apa, itu bagus banget kayak gitu. Jadi usahakan teman-teman ketika kuliah yang memang notabene kita diberi mata kuliah ataupun mata pembelajaran yang banyak sekali, teman-teman harus paham secara spesifik, juga harus mendetailkan secara spesifik kayak gitu. Nah kalau saya pribadi dari dulu memang lebih suka ke manajemen itu ya, terkait identifikasi bahaya ya. Jadi di sana itu ya saya lebih dalami di arah sana kayak gitu. Bahkan sampai saat ini pun saya juga masih ingin tahu, bahkan seperti kayak hygiene industri juga kan ada mata kuliahnya kan, benar ya? Ada Mas, ada. Nah di sana pun ya itu di perusahaan saat ini pun juga banyak sekali yang memang perlu penerapan yang seperti itu. Nah disitulah teman-teman didetailkan. Nah selanjutnya untuk membranding diri terutama di dunia pekerjaan, saya ada tips buat teman-teman bahwasanya sosial media ya, apalagi di era sekarang sosial media itu banyak sekali. Teman-teman silahkan branding diri masing-masing. Kalau saya arahkan sih lebih ke LinkedIn. Silahkan ya, bukan LinkedIn itu bukan dalam artian oh mas saya kerja dulu baru saya improve LinkedIn nih. Enggak. Saya dulu kenal LinkedIn waktu semester 4 pun saya juga udah mengenal LinkedIn. Di tahun itu pun ya walaupun sekedar ngikut aja, tapi saya udah paham di sana. Ternyata di LinkedIn pun kita juga bisa menjalin relasi, notabene orang-orang yang besar, bahkan sharing ilmu yang notabene orang-orang luar negeri juga ada di sana kayak gitu. Jadi di LinkedIn itu nggak terbatas oh sama orang Indonesia aja nih atau orang Asia aja nih. Tapi kita bisa belajar perspektif sudut pandang orang luar negeri itu seperti apa sih terhadap safety. Bahkan saya pun ikut terkait pelatihan kemarin itu pelatihan BOS. Saya pun juga ikut di INDIP ya, International Diploma. Di sana itu kita banyak sudut pandang yang notabene real nih dari kasus case kacamata luar negeri seperti apa kayak gitu. Bahkan di sana pun banyak yang support terkait ya kenapa kok saya ke arah fall protection system ini ya di situ memang jadi isu besar terutama di area kacamatanya orang-orang luar negeri seperti itu. Nah setelah LinkedIn ya perbaiki CV. Nah kita kembali lagi ke CV ya. CV bahwasanya kurikulum vitae bahwasanya ya sekarang untuk era-era sekarang HRD itu sudah memiliki sistem yang namanya ATS ya. ATS ya teman-teman bisa membuat CV yang menarik
dalam artian kata-kata menarik itu bukan yang banyak warna atau dan yang lainnya, namun menarik itu ya simple dan elegan kayak gitu. Enak dibaca dan notabene di sana itu banyak simple tapi banyak isi-isi atau kandungan-kandungan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh HRD. Contohnya aja apa aja ya, nama ya, kalau jenis kelamin kan pasti kelihatan ya. Sudah kelihatan dari foto ya Mas ya. Nggak perlu dicantumkan kan pasti kelihatan, jadi nggak usah nama. Kalau agama kan nanti mungkin di lampiran di KTP kan juga bisa. Iya, terus habis itu ya yang kiranya HRD ini butuhkan. Nah setelah itu nomor telepon, email, atau enggak link personal brandingnya, link LinkedIn-nya dimasukkan. Nah terus habis itu tentangnya itu kayak saya itu menggambarkan saya itu siapa gitu. Bukan dalam artian saya adalah mahasiswa, enggak. Saya lagi berperan aktif. Jadi kata-katanya itu kayak dipermanis lagi kayak gitu. Atau enggak saya sudah mengikuti OJT di mana kayak gitu, pengalamannya kayak gimana, dicantumin di sana. Terus yang kedua, tolong dimasukkan terkait work experience-nya, pengalaman kerjanya. Kalau masih fresh graduate kan ada on the job training kan posisinya ya. Nah di OJT itu teman-teman cantumin aja OJT-nya di mana, tahun sampai kapan, bulannya sampai kapan. Nah selanjutnya job desk-nya itu ditulis di sana, ngapain aja di sana. Peranannya ya Mas ya. Betul. Misalkan apakah membantu membuat dokumen, merapikan dokumen, apakah membantu membuat safety plan ataupun audit kayak gitu, tulis aja di sana. Nah selanjutnya training tolong dibedakan, kan waktu masa kuliah kan teman-teman juga banyak sekali pelatihan yang notabene untuk teman-teman sendiri nih, entah itu pelatihan ataupun training ya. Dan juga sama juga webinar, terus habis itu kayak kuliah tamu dan kepanitiaan itu berbeda. Kalau training itu memang benar-benar training ya, bukan ya, beda lagi sama webinar. Webinar itu hanya untuk menambah pandangan kita, new insight kita ya posisinya ya. Nah, terus habis itu kalau training ya kita melakukan pelatihan. Pelatihan itu secara lapangan ada, secara teori ada. Itu yang namanya pelatihan. Tapi kalau misalkan terkait sharing knowledge ataupun teman-teman itu seperti webinar itu hanya menambah sudut pandang baru. Kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah training ya yang paling penting interest nih, ketertarikannya teman-teman nih, tolong dicantumkan. Apakah teman-teman itu tertarik di dunia K3 ataukah itu manufacturing, ataukah teman-teman tertarik di dunia ISO, atau teman-teman tertarik di dunia ya banyak macam lah, K3 itu general lah, pertambangan ya, terus saja di sana seperti itu. Itu yang banyak orang lupa nggak dicantumkan di CV-nya, tapi namun itu orang HRD itu bisa ngasih gambaran ke kita, oh orang ini tertarik di bidang ini loh kayak gitu. Kalau saya pribadi ya di hygiene industry, human factor study sama risk management sih. Itu yang saya paling tertarik. Oke, itu tadi ya teman-teman, personal branding ala Mas Ade. Jadi ada beberapa hal seperti menggunakan media sosial, LinkedIn, dan perbaikan CV. Oke Mas, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih Mas. Tips dan triknya mencari pekerjaan ala Mas Ade itu seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan secara singkat aja nih Mas gitu. Oke, tips and trick buat nyari pekerjaan ya. Posisinya. Ya terkait pekerjaan ya kita hanya bisa berusaha ya. Jalan sudah ada menentukan. Wah. Nah, kalau pekerjaan ya ikhtiar kita sih ya, yang pertama kita siapkan CV nih. Setelah saya lulus fresh graduate, saya nyiapkan CV-nya saya mengikuti alur format ATS, ya, yang tadi sudah saya jelaskan posisinya. Nah, selanjutnya kita dan saran lagi formatnya kalau bisa bahasa Inggris. Karena di bahasa Inggris itu kita bisa menjual juga bahasanya, walaupun saya juga nggak bisa ya, nggak fase-fase banget. Tapi di sana kita bisa menjual banget nih. Untuk apa? Untuk ketika kita daftar perusahaan asing atau PMA, kita nggak perlu rubah CV kita lagi.
Dan selanjutnya ketika kita mendaftar di Chinese company ataupun di perusahaan-perusahaan ya yang Indonesia kayak gitu, ya ini CV bahasa Inggris itu kayak jadi nilai positif. Nah, terus habis itu kita cari lamar-lamar, perbanyak link, itu entah ada kelas atau di grup-grup Telegram kan banyak tuh. Iya, banyak banget. Oke, searching aja HSE gitu kan banyak banget itu HSE Nusantara berapa gitu. Banyak banget di grup WhatsApp juga banyak, ya tinggal aja di sana. Nah, yang selanjutnya setelah link perbanyak link ya yang pasti cross check terus menerus apakah sumber informasi itu memang benar-benar real atau enggak kayak gitu. Dan yang paling akhir dan yang paling utama jangan lupa minta restu orang tua, karena dimanapun kita bekerja ya kalau misalkan orang tua nggak ngerestui ya akan jadi malapetaka juga kayak gitu. Itu yang paling penting. Ya intinya tetap komunikasi dengan orang tua bahwasanya ya ini nih buat orang tua ini saya boleh nggak kerja di sini. Apalagi kalau untuk perempuan atau cowok ya kerja di luar pulau boleh atau enggak kayak gitu. Oke, itu tadi ya teman-teman beberapa tips and trik dari Mas Adit. Yang paling utama adalah restu ya Mas gitu. Nah, untuk fresh graduate di luar sana perlu banget nih dicatat poin-poin penting dari apa yang disampaikan oleh Mas Adit tadi mengenai promosi personal brandingnya, terus tips and triknya seperti itu. Nah, ini juga penutupnya Mas, akhir dari podcast kali ini gitu. Nah, teman-teman yang mempunyai pengalaman di luar sana dengan yang berbeda yang disampaikan oleh Mas Adit, boleh banget nulis di kolom komentar dan juga tag Mas Adit ya Mas, boleh banget. Boleh. Ya. Mungkin bisa disebutkan Mas IG-nya apa? Gitu. Untuk Instagram Ditya ya. Ditya DITIYA dan ada underscore-nya. Oke, gitu. Biar Mas Adit juga bisa menanggapi nih beberapa pengalaman yang berbeda dari teman-teman sekalian. Oke, Mas Adit, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang di podcast Sama-sama ini dan semoga ilmu yang diberikan berguna bagi teman-teman yang menonton. Amin, gitu. amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah setia menonton episode 12 ini dan tetap nantikan podcast K3 pada episode setelahnya. Oke, saya Irdina Tria sebagai moderator pamit undur diri, tetap semangat, salam sakti dan bye-bye. Bye-bye. Thank you.